Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana membuat atau merancang ulangan online. Nah, seperti yang tampil di layar, saya sudah login dan saya sudah memilih salah satu kelas. Nah, di sini saya khusus bikin kelas untuk uji coba. Jadi untuk uji coba fitur-fitur yang ada di e-learning, saya klik lagi. Nah, di sini ada submenunya. Nah, kemudian kita tinggal klik komputer CBT. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa soal uji coba. Saya coba hapus dulu aja. Nah, sebagai informasi, nanti soal yang sudah dikerjakan ini tidak bisa dihapus ya. Nah, di sini tinggal di sini ada tombol buat ujian CBT baru, klik saja. Nah, di bagian awal ketika sudah masuk ke CBT, di sini ada pengaturan ujian. Kita klik saja, misalnya karena ulangan bersama kita penilaian harian. Nah, di sini ada pilih KD-nya. Nah, ini persoalannya karena sesuai kesepakatan bahwa KD untuk ulangan bersama ini sistemnya ulangan blok, jadi sebetulnya lebih dari 1 KD. Oleh karena itu, pilih saja KD yang paling dominan. Misalnya yang dominan saya di sini adalah KD 31. Nah, kemudian di sininya saya tuliskan misalnya penilaian harian atau ulangan, bebas saja. Nah, ulangan blok sosiologi KD. Saya ketik ulang ya, ulangan blok atau ulangan blok sosiologi KD 3.1 dan 3.2. Nah, kemudian di sini ada waktunya berapa menit. Nanti Bapak Ibu ngelihat ke jadwal yang sudah dirilis oleh bidang akademik. Nah, kalau tidak salah 60 menit ya. Klik di sini 60 menit. Kemudian tanggalnya juga dicek di jadwal yang sudah kami rilis. Misal contoh ini, ternyata nanti ulangannya adalah tanggal 12 Agustus. Misalnya, tanggal 12 Oktober. Nah, tinggal kita pilih jamnya. Jamnya jam berapa misalnya. Nah, persoalannya di sini jamnya bulat-bulat ya, nggak bisa misalnya lebih 5 menit. Jadi tiap 60 menit durasinya. Jadi di settingnya memang, makanya di jadwal kita setting jadwalnya juga mulai jam 7, jam 8. Jadi nggak ada jam 7 lewat, 8 lewat. Contoh misalnya kita mulai jam 8. Nah, batas akhirnya, nah ini karena ini ulangan, batas akhirnya juga dibuat pada hari yang sama dengan tanggal mulai ujian. Di tanggal 12 ya, tanggal 12, tadi mulainya pukul 8, maka selesainya pukul 9. Nah, di sini ada fitur untuk mengacak soal. Ini bisa kita matikan, bisa kita nyalakan. Kalau untuk misalnya kalau ingin soal tampil di siswanya itu tidak sama urutan nomornya, maka kita pilih acak soal. Dan saya rekomendasikan ini. Nah, kemudian ketika Anda mengaktifkan ujian token, ujian akan otomatis di-share ke siswa, dan ketika Anda mengaktifkan ujian, siswa tidak dapat mengerjakan ujian ini, gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya ini dimatikan? Nah, kalau ini dimatikan, nanti ketika kita selesai setting, itu nanti ada muncul tabel, di situ ada token. Bapak Ibu harus kopas dan share sendiri nanti misalnya melalui media yang lain. Rekomendasinya ini nyalakan saja. Baik, jadi untuk pengaturan kita sudah selesai. Tinggal nanti ada pilihan kedua, ketiga, keempat. Nah, buat soal ujian dari Bank Soal Mada atau impor soal ini pilihan.
Jadi 2, 3, 4 ini pilihan. Bapak mau, Ibu mau buat soal langsung di sini, atau mau dari bank soal madrasah, atau mau import soal. Nah, kalau import soal, ini kita memindahkannya ke template Excel. Ini yang di-download dulu. Nanti Bapak Ibu share out progress downloadnya di sini. Nanti kita buka. Nah, kalau buka Excel pasti agak lama. Nah, di sini ini seperti ini. Ini klik enable editing. Nah, ini kan sudah ada contoh soal, ini kita hapus saja. Nah, tapi soal Excel ini, template Excel ini cocok untuk soal-soal sederhana. Jadi kalau misalnya kita mau bikin soal komposisi, perhatikan daftar berikut 1, 2, 3, 4, 5, nggak cocok. Kalau perhatikan gambar berikut, perhatikan tabel berikut, perhatikan grafik berikut, perhatikan ini nggak cocok. Jadi ini untuk soal-soal sederhana. Jadi saya sarankan tidak merekomendasikan menggunakan template Excel ini. Ya, jadi kembali ke ini. Nah, kemudian ini udah ada. Nah, yang berikutnya adalah dari bank soal madrasah. Jadi nanti ceritanya gini, kalau Bapak Ibu guru ada yang membuat soal CBT di sini, otomatis akan tersimpan sebagai bank soal. Nah, makanya di sini sudah ada yang beberapa yang sudah coba ya. Nah, gini. Sudah ada ini berapa soal. Jadi nanti gini. Jadi ceritanya gini nanti. Saya tidak yakin sebetulnya ini soalnya udah jadi apa belum gitu ya. Nah, karena ini mungkin banyak juga yang baru berupa eksperimen. Nah, jadi saran saya begini. Untuk mempermudah Bapak Ibu yang ngajarnya paralel, misalnya bahasa Indonesia, untuk jenjang yang sama, itu kan ada 3 orang guru nih. Untuk yang kelas 12 juga ada 3 orang guru nih misalnya. Nah, bisa janjian sebetulnya. Oh, yang udah kelas 11 si Anu saja, yang kelas 12 si B misalnya gitu. Kayak gitu. Nah, kalau sudah di setting seperti itu kan gampang. Jadi misalnya saya dengan si A misalnya. Si A yang bikin soal. Jadi saya pakai soalnya si A gitu. Nah, tinggal misalnya saya ambil soal dari ini. Begitu ceritanya untuk impor dari bank soal madrasah ini. Tapi kalau misalnya mau buat fresh baru, nah di sini. Nah, di sini sudah ada tampilan bagaimana. Di sini ada tombol navigasi. Navigasi itu nanti akan memberitahu kita sedang ada di posisi soal nomor berapa. Gitu. Nah, oke. Ini bisa. Nah, makanya di sini. Nah, sekarang untuk ini nomor urut sudah ada, sudah di-set otomatis oleh sistem. Jadi nanti pada saat ngetik soal tidak usah pakai nomor lagi, tinggal input saja soalnya. Nah, di sini pilih soal, ada PG, ada salah benar, ada menjodohkan, ada short answer, ada essay. Itu. Nah, karena kita akan pilihan ganda, jadi misalnya ini pilihan ganda dua multiple choice. Nah, di sini maka ada kolom ini untuk ngetik soal, ada ini. Nah, di sini Bapak Ibu punya pilihan, nanti untuk memilihnya itu apakah mau ngetik langsung di sini atau Bapak Ibu kalau sudah punya file soalnya bisa kopas dari dokumen. Contoh di sini saya tampilkan saya sedang mau kopas dari soal yang sudah pernah saya buat. Nah, jadi ini tinggal kopikan saja ke sini. Hanya hati-hati kalau dari file sumbernya sudah ada penomoran otomatis, ya mungkin nantinya juga harus diedit lagi supaya rapi. Contoh nih, perhatikan ciri berikut misalnya ya. Nah, ininya saya hilangkan nomornya misalnya. Seperti ini. Saya kopas.
pijit kopi, Ctrl C, saya pindahkan ke sini. Nah, perhatikan ciri-ciri berikut ini sudah di copy, kemudian ini bisa dimatikan lagi. Kalau berdasarkan sumber kayak gini nih. Nah, ini bisa di enter Bapak Ibu. Nanti supaya rapih ya. Nah, ini contoh ya. Nah, ini kan baru tinggal saya kopikan pertanyaannya misalnya. Saya Ctrl V, saya kopikan lagi. Nah, sini ada. Nah, tinggal kita kopikan opsinya, di kopinya satu persatu Bapak Ibu ya. Nah, karena ini misalnya saya buat tabelnya, saya buat satu aja deh. Nah, ini harus satu-satu Bapak Ibu. Ini sebaiknya dibuang dulu penomoran otomatisnya. Kalau tidak mau bolak-balik sih copy aja dulu semua. Kemudian kita paste di sini semua. Ini kan kita tahu posisinya untuk A. Maka yang pilihan B sampai E-nya kita cut. Ctrl X ya. Kemudian kita paste di sini. Nah, yang tersisa adalah pilihan B sampai E ya. Nah, C, D, E-nya kita cut lagi. Nah, cuma hati-hati saat kopas ya. Jadi kalau belum ini sabar ya. Karena hati-hati aja. Saya cut, saya masukkan di opsi C, tersisa 3. Saya cut 2, maka tersisa untuk D dan E. Nah, saat di E saya cut untuk yang nomor E. Nah, di sini kita tinggal nanti kunci jawabannya apa. Misalnya yang saya ingat kunci jawaban di sini adalah 234. 234 itu adalah C, maka di sini saya sebut C. Pilih C. Kemudian bobot nilainya ini nanti kita setting. Nah, saran saya sebaiknya dihitung dulu sebelum kita masukkan soal ya. Misalnya kita setting 20 soal. 20 soal itu mau dibuat bobotnya untuk PG itu misalnya 70%. Berarti kalau betul semua untuk PG, skor maksimal dari PG itu akan 70. Nah, makanya kalau misalnya ini kita ngeset 20 soal untuk PG, maka ininya misalnya 3,5. Nah, 3,5. Bapak Ibu ya, seperti ini. Oke, ini nomor 1 selesai. Nah, nanti Bapak Ibu pada saat ngetik bisa explore. Di sini ada beberapa fitur misalnya ya. Jadi misalnya si teksnya mau dicetak tebal, ada bold, mau di huruf cetak miring italic, mau ada garis bawah underline, mau di strike through ada, mau misalnya mau dibuat apa kayak pangkat gitu, ini ada gitu seperti itu. Nah, kemudian ada penomoran otomatis misalnya nih ya. Ini juga nggak usah pakai nomor sih dari sananya. Misal, makanya kalau kita kopas dari soal asli dan ada penomoran otomatis nggak usah sama nomornya misalnya. Nah, sini mau kita nomorin, nah kan gitu, Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalnya ini semuanya mau kita nomorin, ya tinggal gitu aja, otomatis kan 5. Nah gitu. Kemudian misalnya kalau ini mau bulat, nah seperti ini. Kalau mau agak sebagai quote, kutipan ada seperti ini. Jadi sebetulnya ini mudah sekali.
Ya, mudah sekali. Nah, ini kan sudah seperti itu. Nah, di sini juga ada pemilihan rata kiri, rata kanan. Ada misalnya nanti apa? Dipilih saja, dicoba. Di sini juga ada pilihan bahasa ya. Ada untuk yang tersedia di sini adalah bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Spanyol ya. Cuma saya kurang tahu, nanti belum dicoba. Nanti yang guru bahasa Arab coba. Di sini juga kita bisa ngasih link ya. Ngasih link tautan ke sumber eksternal. Di sini kalau gambar kita bisa insert gambar, tapi saran saya gambarnya buat dulu di media yang lain, jangan di sini misalnya. Nah, misalnya gambarnya ini ya. Nah, ada, kalau mau unggah ada unggah ya, tinggal pilih file misalnya. Nah, contoh saja ya, inilah misalnya ini ya, ini ada yang saya coba matematik nih. Nah, ininya kita kirim. Oke, nanti oke, untuk gambar nanti kita cari dulu masalahnya apa ya. Oke, nah itu. Kemudian kalau misalnya kita ingin insert tabel, sini juga bisa tabel. Ada dan lain-lain, fontnya bisa di ukurannya apa. Saran saya sih Arial saja ya. Standar ukurannya mau berapa? Mau 9, 10, 11, 12. Tapi kalau 10 juga kayaknya udah cukup lah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Di sini ada pengaturan yang sama. Nah, ini kan udah soal yang ke-1, tinggal kita input tambah soal. Nah, untuk yang nomor 2 ini. Nah, jangan lupa setiap berganti ke soal berikutnya. Nah, ini kan di navigasi nih. Sudah ada kita di soal berapa. Nah, pilih misalnya pilihan ganda. Jangan sampai ini nggak diisi. Celakanya nanti begini Bapak Ibu. Kalau ini nggak diisi, saya pernah kejadian nih. Kemudian kita tambah soal dan nggak keedit. Nanti siswa soalnya ada tapi nggak bisa ngerjain. Gitu. Nanti ujung-ujungnya ngaruh ke skor. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita skor pilih jumlah soal PG-nya 10, nah yang satu soal lupa kita menentukan jenis soalnya, apa nanti yang bisa diisi cuma 9. Otomatis sistem akan menilai bahwa yang tidak terisi karena kita salah tidak menentukan ini, maka otomatis siswa dianggap dia tidak bisa mengerjakan soal itu dan salah, tidak akan diskor gitu ya. Jadi jangan lupa ini dipilih. Nah, di sini cara yang sama nanti dicoba. Di sini ada beberapa fungsi ya, termasuk nanti untuk penulisan matematika, rumus ya. Terus ada rumus-rumus kimia dan lain-lain. Nah, ini coba saja Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalnya sekarang karena ini tutorial ya, jangan banyak-banyak. Misalnya karena ceritanya ini sekian nomor. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu ingin menulis essay, singkat ini aja. Ada short answer dan ada essay. Apa bedanya? Saran saya, short answer itu adalah untuk yang nanti mata pelajaran yang ada operasi matematikanya. Nah, karena kan anak mengerjakannya di HP atau di komputer, ini kan untuk menulis rumus kan susah. Maka untuk matematika dan lain, untuk yang ininya short answer saja. Jadi anak hanya menuliskan hasilnya, prosesnya, jalannya ya di kotretannya dia sendiri gitu. Itu bedanya. Kalau essay nanti jawabannya bisa panjang. Nah, selain yang jawaban yang operasi matematik, selain itu maka harus essay, jangan short answer. Kalau short answer ya asal gimana gitu ya, misalnya sebutkan ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia, Jakarta, short answer. Jadi kita essay saja. Nah, sebagai informasi nanti essay tidak akan dihitung oleh sistem. Jadi nanti Bapak Ibu harus review sendiri, periksa sendiri, nanti skornya dan dikonversi nanti nilai akhir PG dan uraiannya berapa nanti. Nah, untuk itu nanti kita buatkan tutorial lagi. Nah, jadi misalnya ceritanya kita sudah sampai di essay.
klik essay, kemudian mau ketik soal, mau copy soal juga silahkan saja. Misalnya saya copy ini. Nah gini. Tambah soal. Baik. Nah ini sudah. Kalau ini sudah selesai, ini buat singkat saja ya. Sama juga tutorial. Ini Bapak tinggal simpan dan tutup. Nah ini akan disimpan. Nah otomatis nanti akan record di sistem, itu ada di paling atas. Ya, ada di paling atas. Nah ini sudah tercatat di paling atas. 12 Oktober. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, tadi soal token itu, nanti Bapak Ibu kalau nonaktifkan token, maka ini harus di-share sendiri, di-copy. Salin. Tapi kalau misalnya tadi sudah diaktifkan, tidak perlu di-copy. Nah, karena akan ada di perangkat siswa. Jadi siswa tinggal mengerjakan saja. Nah, ini saya ada beberapa tombol. Ini misalnya yang dari kanan dulu ya. Nanti Bapak Ibu ini akan melihat hasil CBT, ininya analisisnya ada, jadi nggak usah repot-repot lagi. Ini untuk sampah, untuk menghapus, ini untuk mengedit. Soalnya bisa diedit. Nah, gitu ya. Nah, tapi nanti hati-hati untuk mengedit. Ini tidak bisa mengedit kalau nanti sudah ada siswa mengerjakan. Jadi sekali sebelum dirilis ke siswa sebaiknya dites dulu. Tesnya di mana? Di sini ada fitur yang kuning nih. Ini untuk simulasi. Simulasi itu semacam preview gitu. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini ada. Nah, A B C D seperti itu. Nah, tinggal jawabannya nanti misalnya C. Nah, maka gitu. Nah, selanjutnya, nah, buatlah contoh kerumunan gitu. Nah, selesaikan misalnya. Nah, di sini tinggal layar penuh dibuat, silahkan seperti itu. Kalau mau selesai ya selesai saja. Nah ya, sini ada pilihan ya akhiri ujiannya atau tidak sepertinya. Ini juga nanti tampilan di siswa kurang lebih sama. Kalau ya akhiri ujian saja. Nah, begitu Bapak Ibu. Nanti analisisnya akan muncul seperti ini. Karena nggak diisi, kosong ya. Nanti Bapak Ibu bisa download dalam berbentuk Excel. Nah, seperti itu. Kurang lebih. Nah, karena ini tutorialnya adalah tutorial membuat soal, jadi kurang lebih sampai sini dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi silahkan Bapak Ibu mulai coba berlatih sekarang. Kalau ada apa-apa silahkan konsul ke kami. Kalau memungkinkan sebaiknya ketemu tatap muka di MAN 1. Baik, kalau sudah selesai jangan lupa Bapak Ibu log out ya. Nah, log out. Nah, sekarang saya ingin coba bagaimana sekarang tampilannya di siswa. Nah, saya kan punya contoh siswa. Nah, ini. Nah, ini Solihin ada notifikasi nih. Nih, nanti akan muncul notifikasi di siswa. Gojain Mujakir membuat ujian CBT untuk kelas sosiologi. Jadi, ini enaknya ada notifikasi. Nanti misalnya silahkan klik di sini ya, CBT ya, tinggal klik CBT aja. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini tinggal klik tombol kerjakan. Seperti apa misalnya tampilannya? Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini belum bisa dikerjakan ya karena ini nanti tanggal 12 Oktober gitu ya. Nih di sini ada nih tanggal 12 pukul 89 ini, jadi nggak bisa. Nah, ini yang saya maksud tadi di security-nya lebih bagus gitu. Nah, silakan kalau di sini ada kembali ke dalam kelas. Nah, kurang lebih begitu Bapak Ibu.
Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti tidak kesulitan mencoba bikin soal CBT, dan sekali lagi sebaiknya Bapak Ibu berunding dengan guru yang ngajar paralel sama, apakah mau dibikin soalnya masing-masing atau mau kerjasama, caranya seperti tadi gitu. Oke, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.